Kini Reksa dan King sudah berada di pesawat pribadi milik King untuk bertolak ke Belgia, tepatnya ke kota Brussels. Mereka nantinya akan langsung menemui Rexy, kakak Reksa. "Apakah dia tahu aku akan datang?" tanya Reksa pada King. King memegang tangan Reksa dan menciumnya. "Tidak," jawab King. "Aku takut dia marah padaku," ucap Reksa sendu. King mengusap punggung tangan Reksa dan kembali mengecupnya. "Itu tak mungkin. Kau adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki," sahut King. "Tapi aku tetap gugup karena aku terlalu meninggalkannya," ucap Reksa. Lalu King memeluk Reksa dan mengusap lengannya. "Ada aku, jangan khawatir," kata King. "Tang Yu," sahut Reksa. Setibanya di Brussels, King dan Reksa tak menuju ke hotel terlebih dahulu, melainkan menuju sebuah pusat rehabilitasi ketergantungan obat. Reksa ingin segera melihat keadaan Rexy secara nyata. King dan Reksa berjalan melewati lorong didampingi oleh petugas yang ada di sana. "Ini kamarnya, Tuan," ucap perawat itu. "Terima kasih," sahut King dan Reksa membuka pintu itu perlahan. "Aku akan menunggu di luar," bisik King di belakang telinga Reksa. Reksa hanya mengangguk dan masuk ke dalam kamar perawatan sang kakak. King menutup pintunya dan kemudian menuju ke ruangan dokter yang menangani Rexy. Dia ingin tahu secara mendetail tentang kondisi Rexy saat ini. Reksa melihat sang kakak terbaring lemah di ranjang dengan beberapa alat medis yang terpasang di tubuhnya. Wanita itu berjalan perlahan menghampiri sang kakak dan duduk di tepi tempat tidurnya. Dia kemudian memegang tangan Rexy dan kepala sang kakak berbalik melihatnya. Reksa tersenyum dengan mata berkaca-kaca melihat pipi tirus sang kakak. "Hai," bisiknya sembari menahan tangisnya. Lalu Rexy langsung menangis begitu melihat adik kembarnya yang telah lama menghilang itu. Reksa pun akhirnya tak bisa membendung tangisnya juga. Dia menangis dan memeluk satu-satunya saudara yang dimilikinya. "Maaf, meninggalkanmu terlalu lama. Aku tak menyangka mereka akan melakukan hal ini juga padamu," ucap Reksa dengan sesenggukan. Maaf. Maafkan aku Rexy. Aku berjanji tak akan meninggalkanmu lagi," lanjut Reksa. Tak ada kata-kata lagi setelah itu. Mereka hanya saling berpelukan setelah begitu lama tak bertemu. Setelah cukup lama, Reksa melihat wajah tirus Rexy dan menangkup pipinya. "Melihatmu baik-baik saja membuatku bahagia, Reksa," ucap Rexy dengan suara bassnya meskipun terdengar masih sangat lemah. Reksa mengangguk. "Kita akan bahagia bersama," sahut Reksa tersenyum dan air matanya masih mengalir karena dia masih tak tega melihat kondisi kakaknya yang begitu menyedihkan. "Wanita tua itu bukan nenek kandung kita, Reksa," ucap Rexy yang tentu saja membuat Reksa terkejut. Kening Reksa berkerut dan menghapus air mata di pipinya. "Apa maksudmu, Rexy?" tanya Reksa. "Kita bukanlah anak Dedi. Itulah mengapa Dedi begitu jahat pada Momi dan membunuhnya perlahan," sahut Rexy pelan. Reksa memegang kepalanya dan sikutnya bertumpu di ranjang. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanya Reksa. "Entahlah, mereka hanya menginginkan harta peninggalan Momi dan kakek kandung kita," jawab Rexy. Reksa tertawa miris. "Dan kita yang jadi korbannya? Sungguh lucu," ucapnya pelan dan menghapus kembali air matanya. Reksa kemudian terdiam dan tampak memikirkan sesuatu. "Kau semakin cantik, Reksa," lirih Rexy dan menyentuh pipi Reksa. Reksa pun tersenyum melihat Rexy yang tersenyum tipis. "Kau akan cepat sembuh dan kembali seperti sedia kala, Rexy. King akan membawamu keluar dari negara ini. Kita akan ke Amerika," ucap Reksa. "King?" tanya Rexy. Reksa mengangguk. "Dia yang sudah membantuku menemukanmu dan menghancurkan keluarga bedebah itu,"
jawab Reksa. Adakah orang sebaik itu? Tanya Reksi. Dia kekasihku dan kami akan menikah sebentar lagi, jawab Reksa kembali tersenyum. Reksi tersenyum. Aku ikut bahagia untukmu, Reksa. Jangan pikirkan aku, pikirkanlah kebahagiaanmu sendiri. Aku akan bahagia hanya dengan melihatmu bahagia, ucap Reksi. Tidak, Reksi. Kita akan bahagia bersama. Aku akan membawamu dan membuatmu sehat kembali. Lihatlah wajah tampanmu menghilang dan aku akan segera mengembalikannya agar para wanita memperebutkanmu lagi, sahut Reksa tersenyum. Reksi tertawa pelan dan masih mengusap pipi merah sang adik kembarnya. Cukup lama mereka berbincang dan wajah Reksi tambah sangat ceria dengan kehadiran Reksa. King tampak masuk ke dalam kamar. Reksi melihat kehadiran King di belakang Reksa dan tersenyum padanya. "Hai, kau sudah merasa lebih baik?" tanya King. "Ya, terima kasih. Terima kasih atas semua yang kau berikan padaku dan adik kembarku," jawab Reksi. King hanya tersenyum menanggapinya dan memegang kedua bahu Reksa. "Pantas Reksa menyukaimu. Kau tahu, tak mudah mendapatkannya tapi kau cukup mudah menaklukkannya sepertinya," ucap Reksi pelan dan tersenyum. King tertawa pelan. "Ya, aku membuatnya bertekuk lutut padaku," jawab King. Reksa mendonggak dan menoleh ke arah wajah King. "Itu terbalik, Hani. Kau yang bertekuk lutut padaku," ucap Reksa tak terima. King mengerutkan keningnya lalu mengecup kening Reksa. "Baiklah, apapun yang membuatmu senang, baby," lirih King. Reksi ikut tertawa pelan dan dia bahagia melihat Reksa begitu dicintai oleh King. Cinta yang tak pernah mereka dapatkan semenjak ibunya meninggal. Reksa meminta pada King untuk mengizinkannya berada di pusat rehabilitasi itu selama seharian penuh untuk menjaga Reksi. Dan King pun mengizinkannya. King pergi ke perusahaan milik Reksa dan mulai merencanakan apa yang harus dilakukannya pada perusahaan itu. King akan mengikuti kemauan Reksa untuk menjual perusahaan itu dan akan memboyong Reksi ikut ke Amerika bersama mereka. Kini King sedang membicarakan masalah perusahaan dengan pengacara dan orang kepercayaannya serta orang yang akan rencananya akan membeli perusahaan itu. "Kita akan melakukan negosiasi harga di sini dan aku ingin memberikan harga terbaikmu, Tuan," ucap King pada sang calon pembeli yang umurnya sedikit lebih muda darinya. "Ya, tentu saja aku akan memberi harga terbaik. Apalagi ada andil nama Anda di sini, Tuan Romanov," jawab Steve nama pria itu. "Ya, kita masih akan bekerja sama dan aku masih akan membantumu di awal." "Kau tenang saja," ucap King. "Aku sangat senang mendengarnya," ucap Steve tersenyum. "Boleh aku bertanya sesuatu?" tanya Steve. "Bertanyalah. Kau bebas bertanya apapun tentang bisnis ini," sahut King. "Tidak, aku tak akan bertanya soal itu. Tapi aku ingin bertanya tentang Reksa dan Reksi pemilik perusahaan ini," jawab Steve. King melihat ke arah Steve. "Kau mengenal mereka?" tanya King. "Ya, kami teman sekolah dulu dan cukup dekat. Mereka tak melanjutkan sekolah ketika beranjak remaja. Sejak itu aku tak mengetahui keberadaan mereka," jawab Steve. "Mereka baik-baik saja dan Reksa adalah calon istriku," sahut King yang langsung memberitahu tentang kepemilikannya atas Reksa. Steve terdiam sebentar hingga akhirnya mengangguk. "Kuharap aku bisa bertemu mereka nanti," ucap Steve. "Ya, nanti akan kusampaikan. Dalam waktu dekat kami cukup sibuk menyiapkan pernikahan kami. Jadi mungkin nanti setelah aku dan Reksa menikah, kau bisa menemuinya," jawab King. "Kalian menikah di sini?" tanya Steve lagi. "Tidak, kami akan menikah di Rusia. Nanti aku akan mengirim undangan juga padamu."
Datanglah jika kau memiliki waktu, sahut King tersenyum. Steve tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, Tuan Romanov. Kau sangat beruntung memiliki Reksa, ucap Steve yang membuat kening King berkerut. Ah tidak, maksudku kalian sama-sama beruntung. Reksa salah satu gadis populer dulu di sekolah dan tak tersentuh karena Rexy selalu menjaganya, lanjut Steve dengan senyumnya. King pun hanya mengangguk dan mereka kembali melanjutkan membicarakan kesepakatan bisnis mereka. Menjelang malam, King baru menjemput Reksa di pusat rehabilitasi. Kini mereka dalam perjalanan menuju hotel. Kau tak ingin ke rumahmu? Di sana sudah kosong sekarang, ucap King sambil menyetir mobil yang disewanya tadi pagi. Tidak, jawab Reksa. Besok aku ingin menjaga Rexy lagi. Kau tak masalah, kan? Tanya Reksa. Ya, tentu saja. Aku akan menyelesaikan urusan perusahaanmu dan besok penandatanganan surat perjanjian jual belinya, jawab King. Sudah ada yang mau membelinya? Tanya Reksa. Ya, pembelinya adalah Steve Eduardo. Dia bilang mengenalmu dan Rexy. Kalian teman satu sekolah dulu, sahut King. Steve. Jadi dia yang membeli perusahaanku? Tanya Reksa. King hanya mengangguk. Dia cukup dekat dengan Rexy dulu, kata Reksa. Dan dia menyukaimu? Tanya King. Reksa melihat ke arah King dan tertawa pelan. Hanya cinta anak remaja pada umumnya, sahut Reksa. Kalian berpacaran? Tanya King. Reksa kembali tertawa. Tentu saja tidak. Rexy menjagaku seperti bodyguard dan tak ada yang boleh berpacaran denganku sama sekali. Rexy adalah preman sekolah dulu, jadi tak ada yang berani padanya, jawab Reksa tersenyum mengingat masa remaja mereka dulu yang masih tanpa masalah. Good, dia menjagamu dengan sangat baik hingga akhirnya aku menjadi yang pertama untukmu. Kurasa aku akan memberinya sebuah perusahaan padanya nanti di Amerika, sahut King. Reksa tertawa dan mencium pipi King. Aku adalah gadis introvert dulu jadi aku tak begitu tertarik dengan hubungan semacam itu. Aku lebih suka belajar dan buku selalu ada di tanganku, kata Reksa. King mengusap leher dan pipi Reksa sembari tersenyum menawan. Kemudian Reksa mengecup tangan King dan menempelkannya di pipinya. I love you, bisiknya pelan. I love you too, sahut King. Setibanya di hotel, Reksa dan King langsung membersihkan tubuhnya masing-masing karena seharian mereka berada di luar. King terlihat memakai handuknya saja ketika keluar dari kamar mandi. Sedangkan Reksa masih berkutat dengan ponselnya di tepi ranjang. Kau tak mandi, baby? Kau sudah membuka bajumu? Ucap King yang melihat Reksa sudah melepas bajunya dan hanya memakai pakaian dalamnya saja. Sebentar lagi, sahut Reksa dengan masih menatap ponselnya. King kemudian mengambil bajunya di koper dan segera memakainya. Setelah memakai baju, King masih melihat Reksa sibuk dengan ponselnya. Kau berkirim pesan dengan siapa? Steve. Tanya King. Reksa tersenyum dan tertawa pelan mendengar hal itu. Tidak, ini Leila, sahut Reksa dan akhirnya menaruh ponselnya itu karena dia merasa King membutuhkan perhatiannya. Reksa melihat King yang sudah segar dengan rambut klimisnya. Wanita seksi itu berdiri dan menghampirinya. Layani aku malam ini, Tuan Romanov, bisik Reksa di telinga King dengan suara seksinya. King tersenyum miring dan langsung memulai aksinya. Reksa sudah menjadi candu baginya. Tak bertemu dengannya seharian saja, membuat King sangat merindukannya. Keesokan harinya, King mengantarkan Reksa ke pusat rehabilitasi lagi untuk menjaga Rexy. Bye, aku akan menjemputmu seperti kemarin, ucap King mencium bibir Reksa sebelum sang kekasih turun dari mobil. Reksa melambaikan tangannya setelah menutup pintu mobil.
King menunggu di sana sampai Reksa masuk ke dalam pusat rehabilitasi itu. 5 menit kemudian, King pergi dari sana menuju perusahaan Reksa untuk menyelesaikan semua urusannya hari ini. King ingin secepatnya membawa Reksa dan Rexy ke Rusia. Dia tak ingin menunda waktu untuk menikahi Reksa karena semua dokumen pernikahannya sudah disiapkan oleh sang Dedi Damin Romanov. Reksa berjalan menyusuri lorong rumah sakit dan dia masuk ke dalam pintu tangga darurat. Lalu Reksa mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. "Sudah kau siapkan?" tanya Reksa pelan. "Ya, Nona. Aku ada di rooftop rumah sakit tempat wanita itu dirawat," jawab pria di seberang telepon. "Kau melakukannya dengan bersih, kan? Orang-orang di sekitarku bukanlah orang sembarangan," ucap Reksa. "Ya, aku melakukannya dengan bersih. Aku menunggu Anda di lorong yang sudah kita sepakati nanti. CCTV sudah aman dan Anda bisa masuk di jam yang sudah kita sepakati," jawab pria itu. Baiklah. Aku akan datang tepat waktu," jawab Reksa dan menutup ponsel barunya. Lalu Reksa keluar dari tangga darurat itu dan berjalan menuju kamar Rexy. "Halo, Rex," sapa Reksa sambil menaruh tas makanannya di meja. "Hei, pagi sekali kau kemari," ucap Rexy. Reksa hanya mengangguk dan tersenyum. "Aku ingin menemanimu seharian seperti tadi," jawab Reksa. Reksa sengaja datang lebih awal karena sebentar lagi adalah waktu tidur Rexy. "Aku akan menyuapimu," ucap Reksa yang melihat makanan di sebelah Rexy masih ada tak tersentuh. Rexy mengangguk dan membuka mulutnya ketika Reksa mulai menyuapinya. "Apa kita sudah aman dari mereka, Reksa?" tanya Rexy. Reksa mengangguk. "Jangan khawatir. King sudah membereskannya," ucap Reksa. "Tapi wanita tua itu masih bebas meskipun dia sudah tak berdaya. Dia adalah dalang dari semua ini." "Dia yang paling kejam, Reksa," kata Rexy. "Aku tahu hal itu. Umurnya tak mungkin lama. Percayalah. Kita memang harus membersihkan semuanya sampai ke akarnya." "Apakah menurutmu kita harus mencari keturunan mereka yang masih ada di luar sana?" tanya Reksa. "Mereka tak tahu apapun, Reksa. Dan sepengetahuanku, mereka juga menderita seperti kita," ucap Rexy. "Berapa orang yang tersisa di luar sana?" tanya Reksa. 10 orang dan itu hanya wanita dan anak-anak kecil. "Kita lupakan hal itu karena mereka memang tak terlibat," jawab Rexy. "Tapi kita tetap harus mengawasi mereka," ucap Reksa. "Ya, mungkin kau bisa meminta bantuan King," kata Rexy. Reksa mengangguk dan melanjutkan menyuapi Rexy sampai selesai. 2 jam kemudian, Rexy pun tertidur karena efek obat yang baru saja diminumnya. Reksa kemudian keluar dari kamar Rexy dan menuju lorong belakang. Reksa berjalan terus dan menuju pintu belakang pusat rehabilitasi. Di gerbang belakang sudah tampak sebuah taksi yang menunggu Reksa. Reksa menaiki taksi itu dan membuka bungkusan yang ada di kursi belakang. Taksi itu langsung menuju ke arah rumah sakit di mana Lucia dirawat. Reksa memakai sebuah jas tipis berwarna putih dan mengikat rambutnya lalu memakai kacamata. Reksa melihat kembali ke ponselnya dan mengirim pesan pada orang suruhannya. 10 menit lagi aku sampai, tulis Reksa. "Ya, kita akan berpapasan di sana," balas pria itu. Tak lama kemudian, Reksa pun tiba di rumah sakit. Dia turun dari pintu gerbang samping dan pas ada rombongan perawat yang akan masuk ke dalam rumah sakit. Reksa berjalan di belakang mereka dan memasukkan tangannya di jas putihnya. Lalu Reksa menuju ke arah tempat yang telah ditentukan. Tampak dari kejauhan ada seorang laki-laki yang membawa keranjang laundry berjalan ke arah Reksa. Pria itu mengangguk seakan memberikan kode pada Reksa dan Reksa mengerti hal itu.
Lalu mereka saling berpapasan dan memperlambat lajunya. Pria itu memberikan sesuatu pada Reksa dan dia langsung menaruhnya di kantong jas. Reksa kembali berjalan dengan santai menuju ke kamar Lucia. Wanita cantik itu masuk ke dalam lift dan memasang tanda pengenal di jasnya serta mengalungkan stetoskop di lehernya. Reksa tak berdandan sama sekali agar tak mencolok. Pintu lift terbuka dan dia menuju ke arah kamar Lucia. Sama sekali tak ada yang menjaga di sana. Lucia sepertinya sudah benar-benar ditinggalkan oleh kerabatnya sendiri karena mereka tak ingin terlibat dengan kejahatan yang dilakukannya. Terlihat senyum tipis Reksa dan kemudian dia memasuki kamar itu. Reksa melangkah masuk perlahan. Dia melihat Lucia menggunakan banyak alat di tubuhnya serta menggunakan bantuan nafas di hidungnya. Kini Reksa berdiri di sebelah Lucia yang terbaring tak berdaya. "Halo, Nek. Lama tak berjumpa," bisik Reksa di telinga Lucia. Lalu Reksa melihat monitor di sebelahnya. Reksa cukup tahu ukuran ambang batas normal dan buruk keadaan seseorang dari monitor itu. "Ini masih cukup bagus. Aku akan membuatnya sedikit buruk. Aku tak mau menunggu terlalu lama, Nenek," bisik Reksa dan mengeluarkan sebuah suntikan yang sudah terisi cairan. Lalu Reksa menyuntikkan cairan itu pada cairan infus. "Tidak, aku tak memberimu dosis tinggi. Hanya sedikit saja. Aku tak akan meminta maaf padamu, nenek jahat. Kau sudah sangat jahat pada ibu dan kakakku. Amat sangat jahat. Sebenarnya siksaan ini kurang menyakitkan tapi aku masih punya hati nurani," bisik Reksa dan melepaskan suntikan itu dari cairan infus itu setelah menyuntikkan semua cairannya. "Done. Semoga kau beristirahat dengan tidak tenang," bisik Reksa lagi di telinga Lucia. Lalu Reksa langsung berbalik dan keluar dari sana. Ketika melewati lorong, dia melihat dokter dan perawat akan melakukan visite pada beberapa pasien. Reksa berbalik dan masuk ke dalam sebuah ruangan kecil. Setelah rombongan itu masuk ke satu kamar pasien, Reksa pun keluar dan segera menuju ke arah lift. Dia berjalan dengan langkah lebar dan cepat. Reksa memencet tombol lift. Reksa masuk dengan cepat dan langsung menuju lantai terbawah. Dia masih memakai baju samarannya hingga sampai ke lorong samping rumah sakit. Tak lama kemudian, Reksa keluar dari pintu samping yang dimasukinya tadi dan menaiki taksi yang menunggu sedikit jauh dari pintu gerbang. Dia berjalan cepat dan segera masuk ke dalam taksi. Kemudian Reksa membuka jas putihnya dan memasukkannya lagi ke dalam bungkusan, begitu juga dengan jarum suntiknya. Reksa mengambil ponsel barunya dan juga memasukkannya ke dalam bungkusan itu. Taksi itu melaju dengan cukup kencang sesuai dengan perkiraan waktu yang sudah direncanakan. Hingga akhirnya Reksa tiba di pusat rehabilitasi lagi. "Ingat, musnahkan ini hingga benar-benar musnah dan tak berbekas," ucap Reksa pada sang supir taksi dan memberikan segepok uang yang dibungkus oleh plastik. "Baik, Nona," jawab supir taksi itu. Lalu Reksa keluar dari taksi dan segera masuk kembali ke pusat rehabilitasi itu. Dia berjalan menuju kamar Reksi dengan cepat sebelum Reksi terbangun. Reksa membuka pintu itu dan melihat Reksi masih tertidur pulas. Dia kemudian duduk di kursi yang ada di sebelah ranjang Reksi. Reksa mengusap lembut tangan kurus Reksi dan air matanya menitik. "Aku akan selalu merasa bersalah padamu," bisik Reksa. "Maafkan aku, Reksi," ucap Reksa hampir tak terdengar.